What's up guys, ketemu lagi sama gue di channel ini. Dan untuk video kali ini gue bakal mencoba untuk mereview pertandingan yang berlangsung tadi malam nih, dari ajang Piala FA antara Manchester United melawan West Ham United. Tapi sebelum itu gue mau ngingetin kepada kalian, kalau kalian adalah fans dari Manchester United, jangan ragu ya buat mensubscribe channel ini, karena di channel ini gue bakal membahas hal-hal seputar Manchester United. Oke, now let's check it out. Ya, semalam MU harus kembali berlaga ya di ajang Piala FA kali ini untuk melawan West Ham United. Piala FA ini sendiri sepertinya bukanlah prioritas utama untuk Manchester United ya di musim ini. Terlihat dari pemain yang diturunkannya pun kali ini oleh banyak memainkan pemain-pemain lapisnya ya. Dan Henderson dimainkan menggantikan David De Gea. Di posisi back kiri juga Alex Telles yang biasa menjadi backupnya Luke Shaw dimainkan ya. Lalu di tengah juga ada Fred yang biasa berduet dengan McTominay, kali ini harus berduet dengan Nemanja Matic. Bruno Fernandes juga tidak dimainkan dari awal dan Ole lebih memilih untuk memainkan Donny van de Beek sebagai gantinya. Ya, di babak pertama ini walaupun MU tidak diperkuat beberapa pemain utamanya, tapi sama seperti di dua laga sebelumnya, MU tidak kesulitan ya untuk mendominasi jalannya pertandingan. Tapi sayangnya permainan bertahan dari West Ham ini agak sedikit menyulitkan MU ya untuk membuat peluang yang benar-benar bagus. Di menit ke-11 umpan dari Alex Telles masih belum bisa dimanfaatkan dengan sempurna ya oleh Anthony Martial setelah tendangannya dapat diblok oleh Angelo Ogbonna. Di menit ke-26 peluang terbaik yang didapatkan MU di babak pertama ini juga masih belum menghasilkan gol. Berawal dari tendangan sepak pojok yang dilakukan oleh Alex Telles, sundulan dari Victor Lindelof yang sedikit mengenai pemain West Ham dapat ditepis oleh Fabianski, dan bola hanya mengenai tiang gawang sebelum akhirnya bisa diamankan oleh para pemain bertahan West Ham. Ya, hampir sama dengan babak pertama. Di babak kedua ini juga tidak banyak berubah ya. MU masih mendominasi pertandingan sementara West Ham juga masih lebih banyak bertahan di daerah mereka. Di menit ke-53 Marcus Rashford sempat mendapatkan peluang terbaiknya di pertandingan kali ini, namun sayang kali ini juga masih bisa digagalkan oleh Fabianski. Bola liar hasil crossing dari Mason Greenwood jatuh di kaki Rashford, namun sayang Rashford yang sebenarnya sudah dalam posisi bebas harus melihat peluangnya digagalkan oleh Fabianski. Walaupun mendominasi pertandingan dan menguasai sekitar 68% ball possession, namun karena MU masih kesulitan untuk mencetak gol, akhirnya MU di menit ke-73 memasukkan dua pemain utama mereka yaitu Bruno Fernandes dan juga Scott McTominay untuk menggantikan Donny van de Beek dan juga Nemanja Matic. Namun sayangnya pergantian pemain ini juga masih belum membuahkan hasil ya sampai menit akhir, dan pertandingan pun harus berlanjut ke babak extra time. Di babak extra time ini akhirnya keputusan oleh untuk memasukkan Scott McTominay berbuah manis ya. Karena di menit ke-97 Scott McTominay akhirnya berhasil memecah kebuntuan lewat gol yang dicetaknya. Berawal dari sebuah serangan balik, sebuah kemelut yang terjadi di kotak penalti West Ham berhasil diselesaikan dengan baik oleh Scott McTominay yang datang dari belakang, dan Manchester United pun berhasil menang 1-0. Dengan gol ini berarti McTominay berhasil mencetak 3 gol ya dari 3 pertandingannya secara berturut-turut, dan menurutku permainan di pertandingan ini juga agak sedikit mengingatkan gue dengan Frank Lampard ya, permainannya Frank Lampard di Chelsea. Sama-sama bermain sebagai gelandang box to box, McTominay juga tidak pernah ragu ya untuk masuk ke dalam kotak penalti lawan. Ya walaupun menurut gue masih belum menyamai level dari Frank Lampard, tapi
Menurut gua kalau dia bisa terus berkembang sih dia bisa jadi seperti Frank Lampard ya. Untuk pertandingannya sendiri sih menurut gue pada pertandingan kali ini MU bermain biasa-biasa aja ya, nggak bagus-bagus banget, nggak jelek-jelek banget ya, biasa-biasa aja. Mereka memang mendominasi jalannya pertandingan ya, tapi mereka juga gue lihat agak sedikit kesulitan ya buat membongkar pertahanan dari West Ham yang memang bermain bertahan di pertandingan kali ini. Tapi untungnya sekali lagi pergantian pemain yang dilakukan oleh Ole bisa menyelamatkan MU ya. Dan dari hasil ini sendiri berarti MU melaju ke babak ke perempat final ya. Sementara itu lawannya masih belum ditentukan karena masih menunggu pengundiannya yang rencananya bakal dilaksanakan pada tanggal 11 nanti. Ya kalau gue sih yakin ya MU bakal terus melaju setidaknya sampai babak semifinal. Cuma masalahnya memang di babak semifinal nih kalau MU nih biasanya karena seperti kita tahu ya, sejak musim lalu sendiri MU udah 4 kali gagal ya di babak semifinal di Piala Liga 2 kali, Piala FA sekali dan juga di Europa League sekali. Musim lalu mereka harus tersingkir dari Chelsea dengan skor 3-1 ya walaupun bermain di Old Trafford. Musim ini juga MU udah tersingkir di babak semifinal nih waktu ketemu City di Piala Liga. Tapi ya semoga ini bukanlah suatu kutukan ya buat Manchester United. Dan untuk pertandingan MU selanjutnya adalah MU bakal kembali berlaga di Liga Inggris untuk melawan West Bromwich Albion. Nah, ya kalau kita lihat dari klasemen sih sebenarnya MU ini harusnya ya bakal menang mudah ya karena West Brom sendiri saat ini masih berada di posisi ke-19 ya dan hanya berjarak 1 poin aja dari penghuni juru kunci nih Sheffield United. Ya tapi gue sih berharap agar MU dan juga Ole Gunnar Solskjaer khususnya tidak meremehkan pertandingan melawan West Brom nanti ya karena seperti kita tahu ya beberapa minggu lalu juga kan MU sempat kalah ya lawan peringkat terakhir Sheffield United dan di Liga Champions juga MU bahkan sempat kalah juga ya waktu lawan Istanbul Başakşehir. Padahal Istanbul ini kan notabene klub yang paling lemah ya waktu itu di grupnya MU itu dibandingkan PSG dan juga Leipzig. Apalagi di pertemuan pertama mereka juga waktu lawan West Brom kan MU cuma berhasil menang 1-0 aja ya. Itu juga golnya dicetak dari titik penalti ya oleh Bruno Fernandes waktu itu. Oke segitu dulu aja guys video gue kali ini. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan komen pendapat kalian tentang pertandingan kali ini. Oke. Bye.